Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara kita selanjutnya yaitu tausiah siraman sejuk embun mutiara hikmah oleh Kiai Haji Fatoni Dimyati LC. Namun sebelumnya akan kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Kiai Haji Muhammad Fatoni Dimyati LC, alamat Mojokerto, tepat tanggal lahir Mojokerto 12 Agustus 1963. Beliau pengasuh asrama Darul Quran sekaligus pimpinan tahfidz Al-Quran Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto. Beliau menghafal Al-Quran selama 20 bulan pada usia 18 tahun. Prestasi beliau juara 2 MHQ 30 juz tingkat internasional di Makkatul Mukarramah. Yang kedua, juri MTQ dari tingkat regional sampai nasional. Yang ketiga, pembina tahfidz LPTQ Jawa Timur. Kepada beliau kami menghaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi safa min ibadihi hamalatal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi al-mutqinin al-mahirin bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Amin amin amin. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, khususnya muassis mungkin dan pengasuh utama daripada Pondok Puncak Darussalam, Kiai Haji Abdul Hanan At-Tibyan, juga kepada seluruh para asatidz, ustadzat, kepada seluruh para wali santri, wisudawan dan mungkin wisudawati ya. Semuanya yang saya hormati, saya belum sempat duduk untuk berkenalan dengan yang hadir di sini sehingga saya belum bisa menyebutkan nama-nama dan manzilah-manzilahnya di pesantren ini ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kami dan kepada kita semuanya, yaitu pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis takrim, haflatut takrim li hufadzil Quran, wisuda para hufadz Al-Quran, di mana majelis ini adalah majelis paling mulia insyaallah di muka bumi ya. Karena orang yang hafal Al-Quran itu ketika doa khatam membaca Al-Quran, hanya doa khatam membaca Al-Quran saja itu dihadiri oleh 60.000 malaikat. Bagaimana dengan orang yang khatam menghafal Al-Quran? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau adalah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kita membaca Al-Qur'an sekaligus ya memahaminya. Jadi beliau adalah guru pertama Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat dan banyak membaca Al-Quran, kita besok pada hari kiamat mendapatkan dua syafaat yang besar, yaitu syafaat Al-Quran dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali, saya akan ingin menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Tidak tahu nanti saya sudah pesan kepada Pak Kiai, kalau umpamanya bicaranya nggak enak atau terlalu lama ya supaya dikasih isyarat. Saya mohon maaf bahwa saya kok tiba-tiba mengiyakan undangan ke sini ya. Saya belum pernah ke sini, saya juga tidak biasa ceramah, biasanya hanya mengajar tajwid saja ya. Dan termasuk juga saya tidak bisa berbicara dengan bahasa daerah sini, bahasa Madura. Ya, tapi saya alhamdulillah Pak ini tadi betul-betul tahu bahwa ini termasuk Indonesia, jadi saya akan menyampaikan ini dengan bahasa Indonesia. Walaupun kalau dalam guyonan Madura ini termasuk Inggris Timur gitu katanya. Ya. Ini saya bahasa Inggris tidak pandai. Kalau bahasa Arab, alhamdulillah insya Allah walaupun gak lancar ya bisa. Dan juga saya mohon maaf karena saya tidak dari awal menanyakan perjalanan dari Surabaya ke tempat ini menempuh berapa jam. Ya tiba-tiba saya kira-kira sendiri ya berangkat dari Mojokerto jam 2. Kemudian di Surabaya ya macet karena Sabtu sore malam Ahad ya. Kemudian tadi di Sampang juga ada macet. Saya takut sampai di sini sudah bubar gitu ya. Alhamdulillah saya masih bisa kebagian sedikit bisa menyampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Saya mendapatkan informasi bahwa yang diwisuda pada hari ini adalah ada beberapa santri yang khatam menghafal 30 juz, ada yang 20 juz, ada yang mungkin 10 atau mungkin berapa gitu ya. Ini bagi saya bagus-bagus saja ya, karena yang belum 30 juz itu di wisuda itu bagian daripada mensyukuri nikmat yang telah diperoleh. Mudah-mudahan dengan disyukuri ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagai semacam ya pelajaran ya nanti kalau 30 juz harus seperti apa. Adapun yang di wisuda 30 juz, banyak di sana sini wisuda 30 juz itu hakikatnya masih belum layak. Bahkan ada pesantren-pesantren yang santri belum khatam, sudah takjil aja biar ramai kita ini. Belum khatam di wisuda 30. Ada juga yang khatam 30 juz tapi untuk juz separuh ke atas atau mungkin 21 ke atas itu seperti tidak hafal ya. Hanya ya pernah dilewati gitu saja. Saya sangat-sangat senang bahwa program di sini ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita saya. Saya juga menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Mojokerto. Ada santri putri sebanyak 600, putra 300, semuanya itu menghafal Al-Quran.
Tapi karena terlanjur kebanyakan, saya tidak bisa membuat program yang mantap seperti di sini. Jadi saya dengarkan katanya sebelum wisuda ini hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya sudah ada tasmik, yakni hafalan yang telah diperoleh harus mampu membacanya dari awal sampai pendapatannya. Itu saya lakukan juga di tempat saya. Tasbih di tempat saya itu pertama adalah 5 juz. Setelah dapat 10 juz harus bisa tasbih 10 juz. Kalau sudah dapat 15 maka ya 10 dimulai dari 6 sampai 15. Kalau sudah dapat 20 maka dari 11 sampai 20. Ini melatih anak untuk tahan duduk lama, baca banyak. Kalau orang hafal Al-Quran, kekuatan membacanya hanya sedikit alamat ya, nanti dia akan tidak bisa lancar hafalannya, tidak bisa mencapai ke puncak hafal Al-Quran. Ya, juga saya tadi mendengar bahwa ini ada tes di hadapan para hadirin dalam acara ini. Tes yang acak dan langsung, itu luar biasa. Saya senang sekali ya. Memang seharusnya begitu. Sekarang ini sudah mulai banyak santri-santri atau pondok-pondok pesantren yang programnya itu menarik sekali. Hafal Al-Quran 1 tahun, 2 tahun, sampai mana lulus SMA hafal Al-Quran 30 terus seperti itu ya. Tapi para hufat yang bisa merasakan bagaimana menghafal, melihat seperti itu ya ketawa saja ya, ketawa saja. Sampai ada kawan saya itu didatangi oleh seseorang yang tanya kepada beliau, Pak Kiai, ini ada tawaran-tawaran mondok menghafal Al-Quran khatam 1 tahun. Itu bagaimana menurut Pak Kiai? Tapi bayarnya mahal. Kata kawan saya, ya gini aja, bilang sama pengasuhnya, anak saya akan saya masukkan ke sini, tapi bayarnya nanti kalau sudah khatam saya tes lahnya baru saya bayar. Kalau enggak ya jangan. Ada seperti ya. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang kok mudah-mudah saja dia itu mengaku sebagai hafal, orangnya hafal Al-Quran. Sampai di Jakarta itu ada kawan-kawan yang membuat tim penguji orang-orang yang mengaku hafal Al-Quran. Ada umpamanya gubernur mana hafal Al-Quran, bupati mana hafal Al-Quran. Datangi saja ke sana. Ya. Alhamdulillah, Bapak sebagai bupati atau gubernur hafal Al-Quran sungguh membanggakan ya. Gimana riwayatnya dulu menghafal Al-Quran? Ditanya begitu itu sudah agak sulit menjawabnya bagaimana. Saya ingin mendengarkan bacaan Bapak. Akhirnya terpaksa mengatakan, mohon maaf, orang-orang saja yang bilang saya hafal Al-Quran, padahal tidak, gitu ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh pondok sini ini nanti akan saya jadikan penguat program-program pondok yang ingin mencetak hafid Al-Quran yang sesungguhnya. Hafal Al-Quran bil itqan. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan atau menempuh suatu program, maka ia melakukannya dengan itqan, dengan sempurna, ya, dengan kuat. Ibarat umpamanya orang masak, saking enaknya masakannya sampai orang makan itu hampir-hampir tidak dikunyah, saking enaknya lep masuk gitu ya. Seperti restoran atau warung, kalau enak, kalau sempurna ya ramai orang mendatanginya. Tapi kalau setengah-setengah matang
ya tidak bisa dirasakan ya, bahkan tidak akan dimakan oleh orang. Orang yang hafal Al-Quran setengah-setengah itu kalau boleh saya mengusulkan diberi julukan ya setengah hafal Al-Quran. Kalau dulu saya pernah ya hafal dengan itqon. Saya dulu menghafal Al-Quran itu hafal setiap halaman yang baru dihafal itu saya ulang 40 kali. Pagi 10 kali, siang 10 kali, sore 10 kali, malam 10 kali. Pagi itu Quran ditutup tapi dipegang di tangan begini ya. Kalau lupa diintip saja tutup lagi gitu ya. Siang 10 kali Quran mushaf diletakkan. Harus pokoknya diletakkan karena dipegang dengan diletakkan itu berbeda. Ya, sebetulnya 10 kali yang kedua ini sudah kuat hafalannya. Tapi tambah lagi sore hari Al-Quran di rumah atau di kamar, ya saya membaca di luar sambil jalan-jalan. Dan 10 kali yang terakhir, yang keempat, yaitu malam hari, seperti itu, tapi bacaannya disempurnakan tajwidnya, mat-matnya, dengung-dengungnya disempurnakan. Sehingga dapat hafalan baru, disetorkan pada gurunya hanya ya tinggal goyang-goyang saja, mengangguk-angguk ya, sehingga senang sekali, semangat terus menghafal Al-Quran dan dalam waktu 20 bulan saya khatam dan khatam dengan sempurna. Bahkan 1 tahun setelah itu saya diikutkan musabaqah tingkat internasional di Mekah, ya dapat alhamdulillah juara 2 ya. Dan akhirnya berlanjut berkah-berkah itu sampai saya bisa mukim di Mekah 1 tahun. Bahkan saya ingin tasbih lagi bacaan di guru-guru Al-Quran di Masjidil Haram. Ternyata akhirnya saya disuruh belum khatam saya disuruh apa? Ngajar ya. Jadi jelek-jelek begini ini pernah menjadi guru Al-Quran di Masjidil Haram. Dan pernah disuruh menjadi imam di Makkah, tapi bukan di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram ini saya pernah menjadi imam mungkin 3 kali. Tapi itu karena saya datang ke masjid, sholatnya sudah selesai, sudah salam, akhirnya saya berjamaah dengan kawan saya 3 orang ya. Jadi saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, itu orang akhirnya bikin isu-isu yang menguntungkan saya. Ini pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ya, kemarin itu ya puasa kemarin itu saya umrah. Kok kata seseorang itu yang jadi imam subuh itu suaranya seperti saya katanya. Terus saya ditelepon oleh seseorang. Sekarang jenengan di mana? Oh saya umroh. Di mana sekarang? Di Madinah. Oh berarti betul tadi yang imami itu beliau ya. Saya kan. Akhirnya sudah saya pulang itu banyak orang tanya berapa hari kemarin jadi imam di Masjid Madinah ya. Katanya ya ada kata-kata salah seorang ulama besar Al-Quran mengatakan Al-Quran laisat madatan lis-syuhrah. Al-Quran itu bukan materi untuk supaya orang menjadi terkenal ya menjadi viral, tidak. Al-Quran madah lit ta'abbud. Al-Quran itu materi-materi yang membuat orang itu menjadi ahli ibadah. Tapi kalau sudah Allah menghendaki menjadi viral ya itu kehendak Allah lah gitu ya. Seperti saya diisukan menjadi imam Masjidil Haram ya bukan buatan saya sendiri ya. Pokoknya kalau sudah terlanjur ya diam saja ya. Terlanjur ya. Dan ya pengalaman-pengalaman berkah Al-Quran ini saya menjadi imam di Syria ketika saya tinggal di sana 4 tahun di sebelah makam Nabi Zulkifli, kemudian di Malaysia 7 tahun berturut-turut ya tiap Ramadan, bahkan juga pernah di Belanda ya 1 bulan penuh ya manalah pokoknya ini adalah berkah daripada susah payahnya
menghafal Al-Quran. Ada orang bertanya saya, Ustaz, kalau saya mendengarkan orang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu, itu walaupun enak saya tidak bisa menangis, biasa-biasa saja. Tapi kalau mendengarkan hufaz membaca Al-Quran, Masya Allah gak tahan saya sih menjadi air mata bercucuran. Itu apa ya sebabnya? Apa hati saya salah? Saya jawab kira-kira saja, hufaz ini yani mujahadahnya ketika menghafal Al-Quran itu memang tidak ada tandingannya. Kalau qari itu ya mungkin sekedar dia itu bakat ya. Mungkin yang dibaca itu hanya makrok-makrok tertentu, umpamanya kalau Rojabiyah ya subhanallah di asra, kalau mulut Nabi itu apa gitu ya, sehari-hari tidak seberapa. Itu kemungkinan. Makanya benar orang mengatakan bahwa kalau ilmu-ilmu agama atau ilmu apapun itu ditempuh dengan manjada wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Tapi kalau Al-Quran lebih daripada itu. Jadi ketika ada menafsiri ya Yahya khudil kitab biquwwah, itu dibuat dalil bahwa orang menghafal Al-Quran tidak sekedar hanya bersungguh-sungguh, tapi bil istimatah. Istimah itu mati-matian. Dan sesungguhnya hufat-hufat yang menghafal dengan istimatah itu tidak merasa lelah ya. Saya dulu tidak merasa melalah ya. Ya tenang-tenang saja, enak-enak saja ya. Orang itu ada yang menyentuh punggung saya begini-ginikan. Nah, ini geger aja bahasa Jawa, geger ini geger punggung ataukah besi ini ya? Kok bisa dari pagi sampai sore ngaji dan ngaji, baca dan baca? Karena nikmat ya, hafalan yang baru kuat sehingga tidak membuat kepala ini panas gitu ya. Hanya tinggal goyang-goyang begini saja ya. Dan alhamdulillah membawa keberkahan ya. Saya dalam musabaqah tahun 83 di Makkah itu pas peserta semuanya dimasukkan ke dalam Ka'bah ya. Dan setelah itu sudah tidak ada ya. Ini Allah sendiri yang mengangkat ya. Dan ketika di Belanda siang-siang saya dapat telepon dari panitia, Pak Ustadz nanti akan, bukan sekarang, nanti akan dapat Lailatul Qadar. Loh, kok bisa? Bisa memastikan? Ini orang-orang sudah musyawarah mau mengajak Ustadz rekreasi ke Perancis. Nanti diajak naik ke hotel. Apa namanya? Menara Eiffel. Masya Allah. Siang-siang kok ada Lailatul Qadar ya. Akhirnya juga terjadi. Alhamdulillah. Kembali kepada hadis Rasulullah, Allah mencintai orang yang bila melakukan sesuatu maka melakukannya dengan itqan. Saya dengar beberapa model pondok-pondok Al-Quran ya. Saya pernah mendengar ada pondok yang hanya menerima santri sebanyak 20 saja. Kalau 20 itu belum ada selesai, tidak menerima walaupun dipaksa bagaimana tidak. Pokoknya kemampuan saya ya mencetak hafid ini 20 orang. Sama juga ceritanya ada seorang wali punya santri 4 dan 4 itu jadi wali semuanya ya. Ya, kapan lagi saya mendengar di daerah Jawa Barat ada pondok tahfidz yang menerima santri terbatas berapa. Tapi santri itu semuanya dikasih gratis. Dan santri tidak boleh pulang sebelum khatam. Tidak boleh dijenguk oleh orang tuanya. Sampai khatam dan lancar hafalannya. Setelah khatam dan betul-betul kuat hafalannya, oleh kiai itu diantar pulang. Ini anakmu sudah jadi gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jangan seperti saya ya. Berapa saya terima ya.
Tapi ya aneh lah, kadang-kadang ada orang mondok nggak diterima itu nangis. Ya, katanya orang tuanya di rumah nangis terus sampai sakit. Ya sudah, datang sini saya terima. Ada yang nggak diterima, kemudian datang Pak Kiai dari desanya datang ke rumah saya. Tolong diterima ya. Ini di kampungnya itu hanya ini saja yang mondok, masa nggak diterima? Akhirnya kebablasan gitu ya. Jadi ya pondok sini supaya bagaimana strategi trik-triknya bagaimana mencetak hafid-hafid yang kuat. Saya ini salah satu daripada pembina Jawa Timur yang sering bertugas untuk membina calon-calon peserta musabaqah tingkat nasional. Selama ini ya, yang namanya hufat, hafid yang mutkin atau yang handal, ya itu kebanyakan dari Madura. Baik Madura di Pulau Madura maupun Madura yang Pasuruan ke timur gitu ya. Tapi dari Madura lebih pandai. Sampai dulu saya pernah berkata kepada seseorang yang anaknya Masya Allah. Oh, saya tanya bagaimana caranya Pak? Oh, kok pakai tanya? Ayo. Loh. Kalau anak saya ini menghafal ya sulit lah ya. Oh, Pak. Ya tahu jalannya ke surga sudah. Ya padahal ke anak saya sendiri ya ada yang bisa, ada yang sulit, ada yang apa. Nggak tahu ini di Madura ini hanya yang hafalannya kuat. Termasuk Ustadz Mas Duki yang mungkin tidak asing di sini ini dulu ya binaan saya, ya, terus keluarganya hafalannya sangat-sangat kuat. Untuk yang sudah hafal maupun yang belum hafal ya, saya perlu menyampaikan beberapa pesan-pesan ya. Pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan syukur yang sungguh-sungguhnya syukur kepada Allah. Baik itu kegembiraan di dalam hati maupun pemeliharaan nikmat yang telah diberikan ini. Katanya tidak ada sesuatu yang boleh diiri melainkan dua. Yang pertama orang yang diberi Al-Quran, wallahu a'lam mungkin maknanya diberi pandai membaca Al-Quran atau diberi hafal Al-Quran terus membacanya siang dan malam, ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah orang yang diberi harta, kekayaan, kemudian menginfakkan hartanya siang dan malam. Seandainya terjadi ada seorang hafid Al-Quran juga kaya, ya maka tergolong orang yang innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sudah hafal Al-Quran, ahli sedekah dan aqamus sholah dan sholatnya banyak sempurna. Al-Quran dibaca di dalam sholat. Ini puncak kehebatan orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua, sempurnakan. Walaupun sekarang ini sudah dites dan ternyata lancar, itu sebetulnya ya masih belum sempurna. Kesempurnaan apa? Untuk hafalan, kesempurnaannya bagaimana? Kalau bisa Al-Quran atau mushaf diletakkan di kamar atau di rumah terus membaca, tidak pegang Al-Quran ya, tidak sampai buka lah. Mungkin kalau nyantol sedikit diulang dari belakang sudah nyampe ya. Ibaratnya musabaqah itu hanya kena tet saja, tidak sampai dibimbing ya, itu kira sudah sempurna. Tapi lebih sempurna lagi kalau hafal itu dengan bisa membacanya dengan tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Quran boleh dibaca dengan cara membacanya orang yang belajar membaca dengan baik, walaupun sudah hafal Al-Quran.
Pak merasa bacaannya belum baik, maka membacanya dengan pelan-pelan, diulang-ulang. Umpamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus mikir, saya tadi kok a'udzu ya, kok dzu, kok bukan zu. Kok a'udzu billahi, kok bukan billahi. Ya. Kok minasyaiton saja bukan minasyaiton. Minasyaitonir, roknya tebal apa tipis, ya. Dan seterusnya setiap kalimat harus diulang lagi, ya, untuk bacaan belajar. Jangan belajar itu membaca cepat-cepat, yang penting lancar gitu aja. Akhirnya menjadi pembaca Al-Quran yang sampai tidak diketahui hurufnya. Ini juz berapa sih ini ya? Ini ada video di saya, ini orang baca Al-Quran yang nyemak itu bingung, dicari-cari ini juz mana, akhirnya yang nyemak ketawa semuanya ya. Al-Quran atau apa ini ya? Dan Al-Quran boleh dibaca dengan niat menghayati maknanya. Kalau sudah begitu ya, seukuran dengan kemampuan dia untuk menghayati. Kalau sekiranya dia tidak bisa menghayati, kalau tidak dengan pelan ya, maka membaca dengan pelan. Ya. Agak cepat sedikit bisa, nggak apa-apa. Dan Al-Quran boleh juga dibaca dengan niat memperbanyak pahala. Mungkin bagi kita yang belum bisa sampai tahu artinya, yang mana Pak Kiai tadi programnya ini ya lafdzon wa maknan ya wa amalan. Ini bahkan supaya bisa bahasa Inggris dan segalanya ya. Saya teringat ketika saya di Syria, saya ini mau belajar qiraah sab'ah. Walaupun saya sudah belajar ya. Sab'ah saja belum asyarah. Saya pamit kepada guru-guru, saya ingin belajar lagi qiraah asyarah. Kata guru-guru, itu baik ya. Tapi sebetulnya tidak lebih baik. Masa ada yang lebih baik lagi kalau kamu belajar tafsirnya dengan sungguh-sungguh, itu lebih berefek kepada dirimu ya. Kamu belajar bahasa Inggris mungkin lebih baik ya. Dengan kamu belajar bahasa Inggris nanti kamu bisa dakwah ke luar negeri. Dan terbukti ini saya pernah diajak oleh kawan saya yang di Jerman, ayo nanti saya tunggu nanti liburan di Jerman. Tapi saya pulang dulu, kamu nanti datang setelah itu. Saya pikir jangan-jangan nanti di sana saya disuruh bicara, suruh ngomong bahasa Inggris, enggak bisa ya. Kemudian ada lagi kawan saya, ketika saya mau boyong pulang, jangan tergesa-gesa pulang. Ikut kakak saya yang sekarang di Islamic Center di Inggris sana ya. Duh, saya enggak bisa. Mas pokoknya nanti bisa. Saya takut enggak bisa bahasa Inggris ya. Saya melanjutkan ke Pakistan mau program S2. Ya, ternyata di sana itu mengantarnya bahasa Inggris. Enggak lah, itu daripada saya masuk persiapan lama ya. Saya sudah lama enggak pulang ya. Nah, ke Malaysia udah diterima di UAE, tapi ternyata ya juga bahasa Inggris. Pulang saja ya. Ya. Kapan saya pernah dapat undangan untuk menjadi imam tarawih di Amerika? Maunya saya nekat, bismillah lah sudah pokoknya nanti. Pokoknya kalau disuruh apa-apa saya disuruh ngaji saja lah, jangan disuruh ceramah-ceramah ya. Ngurus nggak beres, nggak bisa berangkat. Diulang lagi 2 kali, nggak berangkat, nggak bisa, nggak ada yang menunjukkan. Ketiga ada yang nggak berani saya, nanti nggak bisa bicara bahasa Inggris. Jadi banyak kegagalan karena nggak bisa bahasa Inggris. Kapan saya ada tamu dari Amerika, dari New York ya, ada 3 cewek, ada 4 cowok, ada juga ustadznya. Mereka bukan orang Islam lah, tapi datang ke pondok saya itu pakai peci, pakai sarung begitu ya. Yang cowok-cowoknya, cewek-ceweknya juga pakai seperti pakaian santri lah gitu. Loh kok bisa nih jauh-jauh dari Amerika ke sini? Katanya tujuannya sebetulnya ke Jombang, Pondok Tebu Ireng,
Tapi yang dicari itu pingin melihat ada pondok perempuan untuk menghafal Al-Quran. Mereka tidak percaya kalau perempuan bisa hafal Al-Quran. Mana mungkin gitu ya. Terus diantar ke tempat saya. Oh ternyata betul ya. Ya untung ada santri yang bisa bahasa Inggris, jadi ya bisa ada yang menerjemahkan. Jadi ternyata sekarang ini penting sekali, santri bisa pandai bahasa Inggris. Untuk musabaqah Al-Quran di Indonesia ini sekarang ada musabaqah tafsir dengan hafalan 30 juz dengan bahasa tafsir bahasa Arab. Saya kira mana mungkin orang hafal Al-Quran pandai bahasa Arab, nggak mungkin ya. Ternyata ya bermunculan ya sampai bisa dikirim ke sampai tingkat internasional. Saya dulu pernah dari Garut, saya naik bis, nah, pulang dari musabaqah di Garut. Kok di bus itu ada orang ngomong-ngomongan bahasa Arab? Saya dengarkan saja ya. Saya pura-pura nggak ngerti gitu ya. Berarti satunya turun, tinggal yang satu menyapa saya jawab dengan bahasa Arab. Terus akhirnya terus bahasa Arab. Terus tanya kepada saya, dari mana Ustaz? Saya dari musabaqah. Oh, musabaqah apa? Hafalan Al-Quran. Peserta ya? Oh bukan, saya Dewan Hakim. Masya Allah, baru kali ini saya menemukan orang yang hafal Quran bisa bahasa Arab. Saya jadi ya Allah, ternyata orang itu mengira bahwa orang hafal Quran sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan dulu dikatakan orang hafal Quran ditanya rukunnya wudhu mungkin tidak bisa jawab ya. Nah, sekarang ini sudah ya, dokter, profesor dan sebagainya sudah banyak ya hafal Al-Quran. Yaitu tadi ada tafsir bahasa Inggris, ada tafsir bahasa Inggris, dan ternyata peserta kita ini banyak yang ya Allah saya geleng-geleng kok dari kapan nih belajarnya ya, hafid 30 juz bahasa Inggrisnya ya. Jadi sempurnakanlah program menghafal Al-Quran. Untuk kelancaran diantaranya dites dengan membaca dengan bermacam-macam tingkatan. Kalau orang niatnya ingin, karena dia tidak mampu tadabbur lah gitu ya, dia hanya hafal ya, tidak apa-apa kan ya, memang kalau memang sudah belajar tapi tidak sampai saya. Pokoknya menghitung per huruf berapa gitu ya. Kalau begitu baca agak cepat, apabila dia sudah mahir ya. Kalau belum mahir jangan baca cepat. Boleh dibaca dengan hadr. Ya. Tapi hadr itu tajwidnya tetap harus diperhatikan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, dan masih ada dengung-dengung ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Masih tajwid masih dipakai. Ya. Tapi kebanyakan hafid itu bisa membaca cepat, tidak bisa membaca dengan tartil. Dipikir kalau tartil itu hanya untuk musabaqah ya. Padahal ya besok pada hari kiamat itu katanya ya, hadis Nabi Allah bersabda, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha atau qara'taha. Kedudukanmu di surga ini tergantung pada seberapa banyak kamu dapat membaca dengan tartil. Kalau bisa membaca tartil sampai 30 juz ya berarti sudah derajatnya tertinggi. Kalau sudah begitu ya, hufat itu memang ada yang betul-betul hafal, bisa membaca dengan tartil, ada kalanya tidak. Kalau saya ya mengajak, ayo kalau kita mau sempurna itu sampai bisa membaca tartil 30
juz. Jangan menunggu disuruh musabaqah. Ya. Umpamanya setelah hatam, terus mencoba juz 1 dengan tartil. Alhamdulillah, gak nyantol sama sekali. Coba lagi tartil juz 2. Alhamdulillah bisa dengan tartil juz 3. Sampai akhirnya juz 4 mulai nyangkut-nyangkut. Jangan naik dulu. Anda tetap membaca setiap hari berapa juz, ditambah tartil entah 1/4 atau setengah juz, sampai juz itu lancar semuanya dengan tartil. Mungkin 1 tahun bisa melancarkan bacaan tartil 10 juz mungkin, atau walaupun kurang nanti lama-lama bisa sampai 30 juz. Ini nanti siap pada hari kiamat bisa membaca dengan tartil. Kalau tidak, ya Anda mungkin nafasnya pendek, ya baca agak cepat, tapi sekali lagi belajarlah membaca yang baik. Itu kesempurnaan hafalan. Di antara kesempurnaan adalah dites ya, tes acak ya, itu bisa, ya berarti hafal sungguhan. Soalnya orang yang hafal Quran itu biasa membaca sendiri. Kalau sudah ada yang nyemak, mulai agak grogi. Kalau ada yang menanya, grogi lagi. Kalau sudah ada yang juri, dinilai, sudah mulai grogi lagi ya. Ya. Kalau sudah ada tepuk-tepuk tangan, waduh ya grogi. Itu menunjukkan bahwa hafalan ini masih belum betul-betul sempurna. Ada guru yang mengatakan begini ya, lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang hebat-hebat. Kalau kamu tidak bisa melakukan pekerjaan yang besar, lakukanlah pekerjaan kecil-kecil tapi dengan cara yang besar. Umpamanya cuma hafal 1 juz ya, tapi bacaannya bagus dan menghafal dengan sekaligus maknanya. Saya pernah menjadi juri musabaqah di Surabaya menghafal, ada ibu-ibu yang hafal 2 juz. Bacaannya lancar, membaca sambil nangis-nangis. Saya tanya, "Ibu, tadi saya dengar nangis-nangis ya, dan nangisnya itu kok ya tepat dengan ayat yang dibaca. Apakah Ibu tahu artinya?" "Iya, saya menghafal ya, selalu setiap menghafal dengan artinya. Di kecil-kecilan 1 juz tapi disempurnakan." Adapun untuk kesempurnaan bacaan, jadi hafalannya mutqin atau bil itqan, bacaannya juga mutqin. Ya tajwid sedetail-detailnya. Sementara ini orang baca umpamanya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah gak ada masalah, gak ada yang betul. Tapi sebetulnya A'udzubillahi, kok au lah, kok bukan au, zalnya du agak du, billahi, bukan billahi, minasyaitonirrajim, mesti minasyaitonirrajim ya. Kalau diperhatikan betul masih banyak kekurangan. Baru-baru ini saya mendalami tentang praktek membaca sifat rikhwah dan hamas yang betul. Hamas itu angin mengalir, bukan angin lepas. Rikhwah itu suara mengalir, bukan sekedar lepas. Tapi kebanyakan huruf itu suara dan angin atau nafas bersama-sama, mengalir bersama-sama. Jadi umpamanya A'udzubillahi minasyaitonir, jinnya belum nafas, kemudian belum mengalir. Mestinya A'udzubillahi minasyai, Bismillahirrahmanirrahim, ada aliran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Tidak
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-shabri was-shalah ya. Ya, mengalir semakin pelan maka alirannya semakin. Nah, kapan itu saya mendengarkan salah seorang juara tingkat nasional ya membaca di dalam sholat ya. Cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu aja loh. Kok enggak sebagaimana mestinya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Imam Asim itu belajar kepada 70 guru hanya untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran. Bukan karena saking sulitnya nggak bisa diajar sampai pindah ke guru sebanyak 70, tidak ya. Dari semakin ingin menyempurnakan satu dengan yang lain sampai 70 guru Al-Quran. Dan Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat-sahabat ya, man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzil fal yaqra inda umma ala ummi abdi ala ibni ummi abdin, yang artinya barang siapa yang ingin bisa membaca Al-Quran fasih, seger, persis sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah kepada atau belajarlah kepada Abdullah bin Mas. Itu artinya walaupun sahabat tidak semuanya bisa membaca sefasih beliau. Jadi sempurnakan kefasihannya gitu ya. Soalnya banyak orang standar hafal itu ya kalau diundang orang baca dari pagi sampai sore khatam, semakin cepat semakin digini-ginikan ya. Tuh ya. Jangan-jangan nanti salah-salahnya ya. Kalau cepat kan antara hak dengan kha tertukar, nggak ada orang tahu ya. Bahkan antara hamzah dengan ain nggak ada orang tahu ya. Tapi kalau dibaca dengan fasih dengan tartil akan ketahuan ya. Di samping disempurnakan bacaannya, sempurnakan lagi lah bagaimana kapan sampai bisa membaca Al-Quran dengan tadabbur ya, dengan mengangan-angan maknanya, bisa membacanya di dalam sholat ya, nah, seperti itu. Dan kalau dilanjutkan tidak ada henti-hentinya sampai kemana kita menyempurnakan Al-Quran sehingga kita betul-betul layak untuk disebut sebagai ahlul Quran, alladzina hum ahlullahi wa khassatuhu. Ada imam-imam Masjidil Haram itu kalau berdoa khatmil Quran itu ada kata-kata ya, setelah bersukni tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya, berilah saya rezeki bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Ada wa khallidhu biluhumina wa dumu'in wa dima'in. Ya Allah, campurkanlah Al-Quran ini dengan darah dan dagingku ya. Entah bagaimana maknanya doa seperti itu ya. Pokoknya orang ini sampai darahnya itu mungkin Al-Quran. Karena di Syria itu ada orang yang ahli zikir, selalu Allah 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 Allah. Lewat di suatu tempat ada dahan yang jatuh kena kepalanya, tek, cur, mengalir menulis Allah seperti itu. Selanjutnya bagaimana untuk memelihara hafalan ini? Rasulullah bersabda yang ditujukan kepada Sayyidah Aisyah, akrimi mujawaratan ni'amillah fa innan ni'mata idza dhahabat qallama tarji. Hai Aisyah, peliharalah, hormatilah bila kamu sedang bersanding dengan nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu bila pergi maka jarang kalau nikmat itu kembali lagi. Kasusnya Siti Aisyah makan roti sisa sedikit dibuang gitu aja, dimarah-marahi oleh Rasulullah dan dikatakan begitu tadi, nikmat itu bagi orang yang tidak pandai memelihara akhirnya nikmat itu pergi, tidak akan kembali lagi, atau langka kalau nikmat itu kembali lagi.
Demikian pula nikmat hafal Al-Quran. Ya, memang Allah membuat Al-Quran itu mudah dihafal, juga mudah lepas. Mengapa kok dibuat begitu? Agar kita ini selalu membaca. Ada rumus-rumus ya. Pertama, ada guru dari Arab yang mengatakan man qara'al khamsa la yansa. Siapa yang membaca 5, yakni 5 juz, maka tidak akan lupa. Man qara'al khams la yans. Tapi itu menurut saya sebelum hafalannya kuat tidak cukup kalau 5. Ya. Sebanyak mungkin. Baru kalau sudah jalan, sudah lancar, kita sudah terjun bekerja, entah itu sebagai guru, sebagai tani, sebagai apa, baru membaca 5 juz sebagai wirid. Setiap hari 5 juz. Kalau sudah semakin sibuk, ya mungkin bisa dikurangi ya. Sampai seandainya hanya 1 juz itu mungkin cukup ya. Kalau belum, ya jangan 5 juz lah gitu. Ini saya mendengarkan, ini sekedar untuk perbandingan ya. Saya mendengarkan ada salah satu ustadz yang alumni Pondok Kudus, pernah ditugaskan untuk menjadi guru di Tugu Ireng. Kalau membaca Al-Quran itu Masya Allah, wah, sepertinya pokoknya nggak pakai mikir, sekeluar-keluarnya. Dan lesannya itu enak. Ternyata karena pernah mujahadah atau riyadhah menghatamkan Al-Quran setiap hari khatam sampai 700 hari. 700 hari. Setiap hari khatam. Dan katanya dengan puasa. Tapi saya belum pernah membuktikan ya. Pokoknya katanya begitu. Kemudian di Jawa Tengah ada kiai yang memberikan tawaran kepada santri. Siapa yang ingin hafalannya tidak melemah, tidak lupa. Walaupun tidak istiqomah baca Al-Quran. Walaupun deres setiap bulan Ramadan saja. Siapa yang ingin, maka resepnya disuruh deres murojaah khatam tiap hari selama satu tahun, atau 2 hari khatam selama 2 tahun, atau 3 hari khatam selama 3 tahun. Itu saja. Menurut saya yang terbaik ya sehari 10 juz khatam sampai 3 tahun. Itu sama dengan setiap hari 1 tahun. Silakan. Saya hanya menyampaikan karena saya sendiri belum pernah mencoba gitu ya. Siapa yang mau mencoba nanti ajaklah kawan-kawannya untuk mencoba. Mumpung belum kawin ya, mumpung belum banyak kesibukan. Dan saya sudah mencoba, ini santri saya bukan berdasarkan itu, tapi ada santri-santri yang maunya itu riyadhah. Setiap hari khatam dengan puasa, dengan tidak melihat lain mahram. Kalau sampai lihat 1 detik aja saya melihat lain jenis, batal, harus mengulangi lah. Tapi saya kok kurang tertarik. Karena apa? Kalau sehari khatam itu bacanya bagaimana? Kita sudah ajar membaca yang benar ya. Berhubung sehari khatam gitu ya. Sudahlah 10 khatam 3 hari. Khatam ini sehari 10 juz. Ya ternyata ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu karena ketika menghafal tidak bersungguh-sungguh sehingga hafalannya tidak lancar. Kalau dari awal sudah seperti di sini ini 5 jalan, 10 jalan ya. Baca 10 itu tidak ada sulitnya sama sekali. Ya, itu termasuk di antaranya. Adapun kalau saya ini membaiat santri-santri yang khatam, dibaiat. Karena thariqah saja itu sekedar zikir aja itu, kalau enggak dibaiat ya enggak jalan. Baiat menyatakan ia melakukan rumus fami bisyauqin. Fami bisyauqin itu membaca Al-Quran khatam seminggu sekali. Jadi sehari ya tidak sampai 5 lah, tapi mulai dari awal
awal surat sampai akhir surat. Itu dibaiat melakukan deres murajaah dengan rumus fahmi bisaukin sampai khatam 40 kali. Ada yang sampai khatam 100 kali. Setelah itu tersah dilanjutkan atau tidak ya. Ditambah lagi dengan baca tartil mungkin sekuat-kuatnya. Ditambah lagi dengan pelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Ditambah lagi belajar praktek membaca Al-Quran di dalam sholat ya. Jadi yang jelas itu bil istimah tadi ya. Jadi kalau sudah top, sudah mungkin ya, terserahlah bagaimana. Ada orang yang tidak hafal Al-Quran itu bisa menghatamkan beribu-ribu kali khatam. Saya punya tetangga tidak hafal Al-Quran, gara-gara anaknya meninggal dalam kecelakaan, kemudian karena kasih sayang orang tuanya, setiap hari dia ke makam anaknya baca 1 juz ya. Saya bilang, sudahlah baca di rumah saja, tidak usah di makam. Bacalah sampean itu mesisan itu sekalian ya. Hadiahkan untuk anak sampean 100 kali khatam udah. Oh iya bagus. Akhirnya di jalan ya. Padahal tidak hafal Al-Quran. Terus kalau bisa setelah dia mengatakan Masya Allah sekarang saya menjadi senang dengan Al-Quran. Ya sekarang bacalah dalam sholat hanya baca dalam tahajud dengan Quran dibuka. Sampai sekarang katanya sudah hampir 200 kali khatam. Padahal tidak hafal Al-Quran. Ada kisah zaman dahulu ada salah seorang yang nazak sudah nyawanya sudah mau keluar. Anaknya menangis. Terus tiba-tiba bisa berkata kepada anak, jangan menangis nak, Bapak sudah mengkhatamkan Al-Quran 4.000 kali khatam. Ada lagi yang lebih daripada itu. Ketika nazak, keluarganya nangis. Jangan nangis, lihatlah itu di pojok itu saya ada catatan. Saya sudah khatam 18 kali, 18.000 kali khataman. Terus akhirnya banyak komentar, udah mungkin, mana mungkin kapan itu waktu dipakai. Ada yang bilang, oh itu waktu akhirat, sama dengan waktu itu waktu yang berkah. Tapi setelah dihitung, orang mencoba menghitung. Seandainya ada orang khatam 5 hari sekali, yakni sehari 6 juz, terus berarti sebulan khatam berapa kali, berarti setahun khatam berapa kali, terus dihitung seandainya orang itu mulai umur 30 sampai umur 80, berarti 50 tahun, itu terhitung bisa mengkhatamkan 4.600 kali. Bagaimana seandainya orang itu bisa mengkhatamkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali? Sudah tinggal menghitung saja ya. Loh apakah tidak bekerja? Banyak sekali orang-orang yang Allah membuat dia itu ya rezekinya min haitsu la yahtasib. Umpamanya bekerja hanya pagi sampai siang, udah itu cukup untuk makan, selebihnya untuk baca Al-Quran umpamanya. Atau Allah memberikan rezeki berupa walet atau tambak atau sawah dikerjakan orang, dia itu baca Quran gitu ya. Itu mungkin sekali terjadi. Karena itu mudah-mudahan pada suatu saat saya akan mendengar berita dari pesantren ini bahwa santri-santrinya para penghafal Quran yang mungkin, yang sempurna dan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pengasuhnya, ya bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Orang itu akan Al-Quran betul-betul berefek pada dirinya kalau dia itu tahu artinya. Walaupun seandainya tidak tahu, tetap dapat pahala ya. Karena di Indonesia ini mencetak orang yang bisa tahu artinya itu ya sulit ya, karena sudah terlanjur kurikulum kita ini tidak mendukung program untuk membuat orang pandai bahasa Arab.
Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwalak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا والسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.